Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian renungan minggu ini yang berada dalam naungan tema kerendahan hati dan ketaatan, maka pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, dan yang kami imani juga senantiasa menyertai kami. Tuhan sertalah kami di saat kami baca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal ke-5 ayat yang ke-44 yang tertuliskan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara yang kasih Yesus Kristus, bagi sebagian orang, mengampuni orang yang telah memusuhi kita itu sangat sulit. Apalagi kemudian ketika kita dituntut untuk mengasihi mereka, maka ini sebuah tindakan yang sangat terlalu sulit. Belum lagi ditambahkan dengan mendoakan. Kalau mendoakan tentang kecelakaan, pasti akan sangat mudah kita lakukan. Namun pasti bukan itu yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Yang diinginkan oleh Yesus adalah mendoakan kebaikan bagi musuh kita. Mengapa memaafkan, mengasihi, dan mendoakan orang yang telah memusuhi kita itu menjadi sedemikian sulit? Karena mereka telah melukai dan bahkan mencelakai kita. Dan sebagai manusia biasa, hal ini juga terkait dengan masalah harga diri. Kesemuanya inilah yang membuat kita sulit untuk bisa memaafkan dan mengasihi serta mendoakan mereka. Saudara, namun kali ini justru kita diajak untuk melakukan kesemuanya itu. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita bisa memaafkan, mengasihi, dan mendoakan mereka? Pertama-tama, marilah kita ingat bahwa kita adalah orang yang berdosa juga, namun ternyata Allah mengasihi kita. Tangan Allah tetap terbuka atas kita dan pengampunan tetap dilimpahkannya bagi kita, bahkan apa yang terbaik juga disediakannya atas kita. Yang kedua alasannya adalah seperti yang telah kita renungkan beberapa hari yang lalu, bahwa menyimpan kebencian, kemarahan, dan dendam akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Karena itu ketika kita ingin menikmati kehidupan yang berada dalam damai sejahtera Allah, maka tidak ada cara lain selain memutuskan rantai kebencian, kemarahan, dan dendam, yaitu dengan memaafkan, mengasihi, dan mendoakan mereka yang telah memusuhi kita, yang kemudian kita balas dengan memusuhi mereka tersebut. Saudara, dua hal di atas membutuhkan minimal satu prasyarat yang harus kita miliki, yaitu kesediaan merendahkan hati bagi sesama, sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus. Sekali lagi kita harus sadar sebagaimana yang kita renungkan beberapa waktu yang lalu, bahwa kerendahan hati bukan tanda orang yang lemah, namun justru orang yang kuat. Dan selagi kita harus juga menyadari bahwa saat kita memaafkan, mengasihi, dan mendoakan mereka yang berbuat jahat atau musuh kita, maka bukanlah kita sedang membenarkan perbuatan mereka yang tidak baik. Namun kita lakukan kesemuanya itu karena mereka adalah orang yang disayangi oleh Tuhan, sebagaimana kita juga disayangi oleh Tuhan. Dan karena itulah kemudian kita terpanggil untuk tetap menyayangi mereka. Kesemuanya ini telah Dia teladankan bagi kita saat Dia di kayu salib. Dia telah berdoa untuk orang-orang yang menyalibkannya dengan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kita bisa temukan dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Kasih yang tanpa syarat dan pengampunan yang tanpa batas, inilah yang diajarkan kepada kita. Sehingga oleh karena itu mari sekarang kita bersama-sama mencoba merenungkan beberapa hal. Apakah yang menjadi kendala utama kita dalam mengasihi orang yang berbuat jahat atas kita? Rasa terluka yang sedemikian dalam? Apakah masih lebih dalam lukanya ketimbang Yesus? Pantaskah kita dikasih Tuhan mengingat dosa dan salah kita yang sedemikian banyak? Kalau tidak pantas, namun Tuhan tetap mengasihi kita, kenapakah kita tidak mau mengasihi orang lain? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi.
Bila kami hati yang lembut dan pengampunan yang tulus, bahkan kepada mereka yang menyakiti kami. Mampukan kami untuk mendoakan mereka dan membebaskan diri kami dari dendam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa kami ini. Amin. Selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-21 ini, dan bagi yang berpuasa atau melakukan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.